Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunarul barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil bayyinati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i alladzina ya'maluna as-shalihat wa ya'muruna bil ma'rufat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati seluruh warga muslimat dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, bahkan sudah melalui 2/3 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, baik berupa puasa, sholat dan ibadah-ibadah yang lain, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan amal yang makbulah, mabrurah, serta mudha'afatil hasanat. Amin amin Allahumma amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi kita, uswah kita yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Para ibu yang kami muliakan, kalau kita setiap hari dengan menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan yang lain, kita tentunya mengharap ridha Allah dan tentunya juga surga, di mana kita akui bahwa setiap habis salat tarawih maupun sebelum maghrib, sebelum berbuka, kita selalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu menunjukkan bahwa kita selalu mohon ridha Allah dan surga dari Allah Ta'ala. Tetapi selain kita yang rindu, yang mohon agar kita besok bisa masuk ke surga, surga pun merindukan kepada orang-orang yang biasa. Ada beberapa golongan yang dirindukan oleh surga. Sebenarnya dalam satu riwayat, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Falil Quran wa hafidhul lisan wa mut'amil ji'an was-shaimi fi syahr Ramadan. Ada 4 golongan, al-jannatu utawi swarga iku mushtaqatan rindu ala arba'ati nafarin ing atas 4 golongan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Jadi dengan istiqamah membaca Al-Quran setiap hari sampai beberapa ayat, bahkan beberapa lembar, dan bisa juga sampai beberapa juz. Alhamdulillah, akhir-akhir ini muslimat maupun grup yang lain telah mengadakan khatmul Quran online. Ada 1 minggu khatam, ada yang bahkan dewan juz. Tetapi di dalam Kamus Ma'ani, kita membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga artinya adalah darasa, tala dengan arti darasa itu mempelajari dalam membaca Al-Quran, mempelajari bacaannya, mempelajari tajwidnya, mempelajari makhrajnya, sehingga dalam baca Al-Quran benar dan betul. Selain belajar juga, bacaannya juga mempelajari artinya, sehingga otomatis dengan mengetahui sedikit artinya, saat membaca Al-Quran bisa menyentuh hati kita. Kita bisa memahami, bisa menjadikan Al-Quran dalam banyak sesuai dengan karakter atau sifat daripada ayat-ayat yang kita baca, sehingga menyentuh pada hati kita membaca maupun siapapun yang mendengarkan.
Nah, ini memang sesuai dengan dalam Al-Quran, orang yang beriman adalah orang yang hatinya tersentuh saat membaca Al-Quran. Dalam surat An-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman tandanya adalah yang kedua, yaitu apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah iman. Mudah-mudahan kita termasuk. Yang kedua yang dirindukan oleh surga selain orang yang ahli baca Al-Quran adalah wahafizul lisan. Orang yang mau menjaga lisannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalam bahasa Jawa, yoga gelem atau ninggalno bujui, ninggalno ngerasani, ninggalno misoi, ninggalno maduni. Jadi lisannya dipakai untuk hal-hal yang baik. Makanya dalam surat yang lain dijelaskan bahwa naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun. Bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah dan diamnya orang yang puasa adalah membaca tasbih. Bukan berarti agama mengajarkan kita untuk terus-menerus tidur, tidak. Tetapi di sini bahwa menunjukkan kemuliaan puasa, kemuliaan orang-orang yang puasa meskipun dia tidur tetap dianggap sebagai ibadah. Apalagi kalau bisa melakukan ibadah. Itu yang kedua adalah menjaga lisan. Apalagi akhir-akhir ini kalau sudah mendekat hari raya bahkan hari raya, maka kita akan selalu bertemu, kita akan bertemu dengan keluarga, dengan teman-teman yang otomatis besar kemungkinan kita akan kadang-kadang berbicara dengan biasa, tapi akhirnya bisa menjurus pada hal yang dilarang oleh agama. Mari kita jaga dan mudah-mudahan kita termasuk orang bisa menjaga lisan kita. Yang ketiga adalah jian, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang kelaparan. Baik di luar bulan Ramadan, termasuk juga di bulan Ramadan saat kita menjelang maghrib kemudian berbagi takjil kepada orang-orang yang puasa di musala, di masjid atau di jalan-jalan, itu adalah termasuk mut'imul jian. Yang terakhir adalah orang yang puasa Ramadan. Orang yang puasa Ramadan termasuk juga dirindukan oleh surga. Tentunya puasa secara syar'i dan juga puasa secara hakiki. Puasa secara syar'i yaitu puasa yang sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dan sebagainya. Tetapi ada lagi puasa yang lebih menyentuh, yaitu puasa meninggalkan hal yang menyebabkan hilangnya, hancurnya nilai-nilai dari ibadah puasa kita atau pahala daripada puasa. Para ibu yang kami hormati, itu adalah sekelumit di antara hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan atau dengan hal-hal yang dianjurkan pada kita yang tentunya menyebabkan kita akan dirindukan oleh surga. Yuk kita nyanyikan sebagai kenangan bagi kita semua. Keluarga surga rindu, 4 golongan, 1 ahli baca Al-Quran, 2 mau menjaga lisan, 3 mau memberi makan pada orang yang kelaparan, 4 puasa bulan Ramadan. Sampai di sini kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.